Kalau bisa mulai lebih dulu, tak apa. Ini enggak? Udah ini belum di layar kalian? Ada? Sudah ada, Bu. Ada ya? Oke. Hmm, Jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Jelas. Mukaku letih banget ya. Aku masih nangkring, mampir di kantor suami. Belum sampai rumah. Jadi numpang di kantor suami. Soalnya di Ikiva tadi tinggal sendirian di ruangan. Takut. Oke, udah semuanya belum? PJ lihat pasukannya. Hampir semuanya, ada yang sekelompok tidak ada perwakilannya, atau sekelompok udah ada perwakilannya, satu datang, yang satu lagi OTW atau gimana. Coba lihat, bantuin PJ liatin.
Kalau udah lengkap, bisa dimulai cepat. Yuk. Ibu cuma cepat doang kok ini. Udah ada masing-masing kelompok, Bu, kayaknya. 2B aman. Oke. 2B aman, Dini aman. Duh, pada off cam. Merhatiin Ibu nggak nih nanti ngomong? Perhatiin, Bu. Perhatiin, Bu. Perhatiin, Bu. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di layar yang berbeda. Kita responsinya lewat daring dulu. Semoga nanti pas komplekso lebih cepat. Jadi pas nitrimetri responsinya setelah komplekso. Jadi nggak bikin kelas begini lagi. Oke. Untuk titrasi komplekso secara prinsip beda sama asidimetri dan alkalimetri, namun secara pengerjaan, perhitungan, rumus itu sama. Ya, kalau untuk volumetrik ya seperti itu rumusannya. Tapi untuk prinsip komplekso sendiri yaitu ya yang pastinya beda. Dia penetapan kadar suatu senyawa kompleks dengan ada berikatan logam-logam ya. Jadi dimanfaatkan adalah tantangan dari logam-logam dan yang diidentifikasikan adalah ion bebasnya ya. Nanti ntar dia titrasi dari dari warna merah ke biru. Oke. Sebenarnya di pelajaran kimia-kimia sebelumnya udah pernah kenal sama komplekso belum? Kimia farmasi teori ada nggak? Iya, Bu, sempat. Udah ya. Sempet ya. Nah, udah berarti aku nanti lebih ke pengerjaan praktikum aja ya, nggak usah jelasin tentang teorinya. Nah, ini aku share screen. Sebentar. Layar. Udah muncul belum? Udah, Bu. Udah ya, ini aku munculkan papan whiteboard-nya. Secara prinsip, ya udah tahu ya, pokoknya analisa volumetrik yang berdasarkan pembentukan senyawa kompleks ya. Lalu kenapa itu menentukan ion konsentrasi dari ion logam yang dimiliki sama si sampel. Lalu larutan sekunder yang kita pakai, larutan baku sekunder, larutan standar yang kita pakai itu adalah ion-ion yang memiliki elektron bebas atau anion ya. Oke, secara prinsip udah dapat. Sebenarnya mungkin nanti ada refreshment pas kalian membuat pembahasan atau kalian membuat tugas udah ya, ada kelas dini tuh rajin udah sampai titimetri. Udah sampai titimetri, saya lihat di drive mereka udah kumpulin tiga-tiga pada titimetri belum. Oke. Untuk prosedur kerja seperti biasa baku sekundernya kita memakai kalau ini lebih murah sih dibanding EDTA tunggal, jadi kita pakai dinatrium EDTA 0,1 M yang dibuat sama kelompok yang piket. Benar atau benar? Ya enggak? Pasukannya Dini gimana tadi kelompok 3 buat 0,1 M bukan? Saya konfirmasi dulu nih. Oke. Dinatrium etilen dinatrium EDTA ini dibuat sama nanti kalau kelompok seli belum ya, Senin kali ya dibikin ya. Nah, nanti dibikin sama kelompok yang bersangkutan 0,1 M, lalu nanti ada dilakukan pengenceran. Nah, untuk pembuatan LBS nanti ditertibkan saja kan di modul lagi. Di lembar kerja itu kan ada tulisan pembuatan LBS. Nah, pembuatan LBS itu langsung aja ditanya kelompok 3 berarti ya. Kelompok 3 kemarin kamu bikin LBS-nya tuh seperti apa? Nimbang pipet itu dari apa jadi berapa, lalu perhitungannya dan prosedur pembuatan si LBS tersebut. Lalu udah prosedur pembuatan,
kita masuk ke pengenceran. Nah, pengenceran ini ya seperti biasa dari 0,1 M yang dibuat sama temannya diencerkan ke 0,05 M ya dalam 250 mili. Ya, rumusnya seperti biasa V1N1, V2N2, lalu nanti dirinci semua prosedur kerjanya. Kenapa Ibu nggak jelasin detail? Karena satu sisi ini udah buat latihan kalian nanti pas skripsi. Pas skripsi pasti langkah kerja, prosedur kerja itu adalah kalian mandiri yang bikin sendiri ya. Jadi dengan seperti ini Ibu kasihnya cuma yang pokok-pokoknya aja. Yang inti-intinya, pembuatan LBS, seperti apa ya kata-kata yang aku harus buat, detail pengerjaannya aku harus berkata-katanya seperti apa ya. Nah, pengenceran, detail pengerjaan prosedur pengenceran. Aku harus pipet berapa dari si 0,1 M ini, lalu dietin ke berapa. Nah, itu tolong dirinciin ya. Lalu setelah itu ada kegiatan pembakuan. Pembakuan di sini kita menggunakan BP dalam bentuk powder. Ya, kalau di Kimdas, praktikum Kimdas ada pernah komplekso nggak sih? Belum Belum pernah, ya? Ibu. Atau belum? Nah, kelas dini apa Seli yang pernah ada waktu alkali itu baku primernya ada yang liquid, ada yang baku primer liquid, ada yang baku primernya powder. Oh, kelas yang itu. Bukan kelas kalian. Yang saya sama Bu Maratu tuh saya ada 2 pengerjaan BP. Yang BP-nya powder, ada yang BP-nya larutan. Tapi ini diseragamin aja semuanya dalam bentuk powder. Karena nanti pun kalau misalnya kalian goals-nya adalah pekerjaannya di bidang laboratorium di industri farmasi, pasti pembuatan baku pembanding itu pasti nimbang dalam bentuk powder, jarang yang dalam bentuk larutan ya. Larutan kita ketemunya pada saat sekolah, makanya pas di term ini, di semester ini kalian semua BP-nya dalam bentuk powdery. Nah, untuk hitungan miligram BP yang harus kalian timbang itu seperti apa ya, seperti biasa ini rumusnya ya, satuannya M, molaritas, bukan normalitas ya. Normalitas itu untuk nitimetri, untuk LCD dan alkali. Kalau untuk komplekso satuannya adalah molaritas. Jadi jangan sampai salah penulisan satuan di prosedur, jangan sampai salah penulisan di rumus-rumus yang ada. Ya, di rumah mungkin yang bikin lama itu ya bukan penimbangan, malah justru yang bikin lama adalah pencarian BE, pencarian BM-nya. Nah, terus kegiatan reaksi kesetimbangan kimianya, itulah yang bikin kalian lama. Jadi diharapkan sudah prepare dari sekarang, udah nyari, jadi pas pada saat masuk, ya udah tinggal ACC perhitungan, ya. Udah tinggal ACC perhitungan, reaksi juga diperiksa, akhirnya bisa langsung timbang, bisa langsung ngencerin. Oke? Jadi itu cara cepatnya. Bukan, mungkin ada beberapa mata kuliah praktikum yang nimbang sehari sebelumnya atau nimbang 2 hari sebelumnya dengan dengan harapan praktikumnya selesai. Tapi di sini saya sih mencoba untuk menerapkan kehidupan yang real sebagai seorang farmasis, yaitu apapun yang dilakukan, ya dilakukan pada hari itu semua. Bahkan pembuatan larutan baku itu juga dibuat pada hari yang sama. Untuk apa? Mencegah intervensi atau gangguan dari luar. Banyak dari segi penyimpanannya. Nanti kalian habis nyimpen di perkamen. Nyimpen di perkamen, belum lagi kalian nyimpennya di mana, di tas, suhunya nggak tahu, ada yang taruh tasnya di mobil, ada yang taruh tasnya di bagasi motor, panasnya nggak tahu, ya itu ntar ngaruh ke semuanya. Sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkaian yang terpisah, jadi dibuat dalam serangkaian dalam waktu yang bersama-sama untuk mencegah kemungkinan kontaminasi, kemungkinan kemurniannya jadi turun gara-gara
penyimpanan yang tidak baik. Nah, itu ya. Jadi untuk mempercepat pengerjaan kalian bukan menimbang sehari sebelumnya, tapi ya kalian harus udah tahu nih BM-nya berapa, BE-nya berapa, terus kesetimbangan reaksi kimianya seperti apa ya, itu. Lalu udah dapat nih miligram MgSO4 sebagai baku primer serbuk atau powdery, lalu kita hitung molaritas dari si LBS. LBS kita itu adalah dinatrium EDTA. Benar nggak sih dinatrium EDTA ini itu ada di angka 0, ini. Kan secara teoritis temennya udah buat segini. Nah, kalau diturunin secara teoritis hasilnya 0,05 M ya. Diturunin jadi 0,05 M, tapi kita bakukan dengan tujuan kita mesti tahu nih, bener nggak sih yang ada di buret kita itu LBS-nya 0,05 M. Jadi dilakukan kegiatan pembakuan tujuannya seperti itu. Lalu miligram yang kalian timbang itu adalah miligram yang diperoleh dari hasil perhitungan yang di atas. Hasil perhitungan yang di atas kemungkinan nanti hasilnya tuh, Bu, hasilnya nggak bulat, sedangkan timbangan kita itu 2 angka di belakang koma. Nah, itu nanti pembulatannya itulah yang masuk ke dalam rumus ini, pembulatannya. Kalau ini adalah perhitungan secara teoritis, nah ini pembulatannya ya miligramnya. Masuk di sini, nanti ntar di lapangan saya arahin kok. Nah, volume titrannya itu volume titran yang didapat pada saat itu, BE-nya, BE dari si sampel atau baku. Dalam hal ini kita lagi netapin baku pembakuan dengan menggunakan baku primernya MgSO4, ya berarti BE-nya MgSO4. BM-nya juga dia sendiri. Nah, lalu untuk pengerjaannya seperti biasa. Ya, masih ingat ya, alkali asidi, cuma bedanya adalah item-itemnya. N2-EDTA 0,05 M. Kita mau tahu nih, ini beneran nggak segini? Nah, MgSO4 yang udah ditimbang, ditambah Aquades 10 mili, ditambah dapar salmiak 5 mili, lalu dicek pH-nya. pH itu harus 10. Karena dalam keadaan basah, dia bisa berikatan dengan indikator. Indikator yang ada di sini adalah indikator dalam bentuk logam. Jadi nanti dia dalam bentuk keadaan bebas, EBT dalam keadaan bentuk bebas itu dia membentuk warna biru. Ya, dapar salmiak ini bersifat sebagai memasking atau masking itu masker maksudnya, sebagai dapar, sebagai buffer. Ya, supaya dia stabil. Oke, itu nanti penjelasan-penjelasan itu yang diharapkan kalian taruh di pembahasan, ya. Jadi kalau misalnya kemarin udah, tapi yang asidi belum pada ngumpul ya, berarti baru alkali. Beberapa ada teman-teman yang rajin, ada beberapa yang masih kurang rajin. Nah, gimana sih cara mengatur kata-kata untuk pembahasan? Pembahasan yang pasti bahas langkah kerja yang ada pada saat kalian praktikum. Misalnya kalian praktikum pembuatan LBS. Oh ya udah, bahas pada saat LBS. Saya pembuatan LBS nimbang sekian, bla bla bla, ceritain itu dapat dari mana. Sudah dilakukan seperti itu, tujuannya apa, pembuatan LBS, sifatnya Na2-EDTA itu apa, apakah dia anion, apakah dia kation, ulas di situ. Ya, pengenceran juga, pas pengenceran kalian ulas tentang pengenceran. Lalu tentang pembakuan kalian ulas kenapa kita pakai pembakuan dengan menggunakan MgSO4, mana Mg itu ion atau kation, yang mana terus kenapa kita pakai ada kegiatan pembakuan, ada dapar salmiak, apa nih fungsinya si dapar salmiak ini, kenapa harus pH 10, nah kenapa menggunakan indikator EBT, itulah yang diulas pada pembahasan. Jadi hari ini yang membuat saya terkejut adalah
udah dikasih ruangan ya pembahasan, dikasih ruangan pembahasannya itu sampai lembaran belakang, halamannya banyak lah. Terus disunat lah sama mereka, jadi pembahasan cuma kecil, jadi mereka tulis pembahasan cuma sekepretan. Kalau udah ngomongin alkali, asidi itu ceritanya panjang, apalagi ngomongin kompleks itu ceritanya panjang. Silahkan menggunakan kertas folio, boleh bergaris atau pembahasan yang nggak muat, kalian tambahin di kertas baliknya, banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk mengcapture kegiatan yang kalian lakukan pada saat praktikum. Kenapa sih dibuat lengkap dan detail? Satu, menguntungkan kalian pada saat kalian belajar. Jadi kalian nggak usah buka-buka modul lagi, buku lagi. Udah buka satu itu udah memuat informasi yang harus kalian pelajari itu. Yang kedua, itu melatih kalian untuk menulis dengan baik, ya, menulis jurnal dengan baik. Kalau dalam waktu dekat ini ya berarti menulis skripsi dengan baik. Itu kan pembahasan, prosedur kerja, yang nulisin kan bukan pembimbingnya, ya. Jadi itu udah kalian semua yang nulis. Jadi disitulah kenapa pengerjaan di sini di Kimfar 2, Bu Prisil nggak rinciin satu-satu. Pipet sekian, ini sekian. Aduh, enggak. Saya mendingan gambaran besar seperti ini, silakan kalian berkata-kata dengan kemampuan kalian pada saat ini, tapi dengan dibimbing. Oh, nulisnya jangan kayak gini, revisi. Revisi itu salah satu tanda cinta saya loh sama kalian sebenarnya, yaitu supaya kalian belajar, oh ya aku salah, oh ya aku belum teliti, kayak gitu ya. Itulah yang saya harap pas di komplekso udah makin baik ya, nitrimetri makin baik lagi ya. Jadi nanti goalnya, nilainya sudah baik dan kalian mengerti setiap langkah-langkah kerja. Walaupun nanti larutannya diganti-ganti nih. Oh, BP-nya kemarin pas aku latihan MGSO 4, ini pos ujian beda nih. Nah, itu mau diganti seperti apapun soal keadaan di lapangan, kalau kalian udah paham, udah firm sama prinsip, itu nggak masalah. Ya. Lalu sudah dilakukan pembakuan, lalu kita ke penetapan kadar sampel. Yang paling banyak ditanya adalah sampelnya apa ya Bu nanti? Nah, silahkan nanti disesuaikan sama jumlah kelompok kalian. Jumlah kelompok kalian ada berapa, tiapnya ini dibagiin aja. Sampelnya ZnSO4 sama CaCO3 itu ada di lab. Kalau sampel obat nanti tunggu info dari Bu Prisil di hari Sabtu. Atau besok juga bisa deh sampel obatnya apa ya. Nah, untuk hitungan sampel sama dengan kegiatan volumetric yang sebelumnya, molar NaEDTA yang sudah dibakukan yang kalian dapat. Jadi bukan 0,05. 0,05 itu hanya secara teoritis. Dan pada saat realnya, kenyataannya larutan LBS yang kalian pakai nggak segitu ya. Jadi masukin yang sesuai dikali BE, dikali BM, dikali volume titrannya. Yang diharapkan adalah 25 mili. Ini lagi mau ngitungin miligram sampel ya. Miligram sampel sama halnya waktu kita lagi mau nentuin si miligram si MGSO4, jadi diumpamakan volume titrannya itu adalah 25 mili. Jadi pada saat itu kita nimbangnya berapa, nimbang sampelnya berapa ya, harapannya volume titrannya nanti 25 mili. Bener nggak nanti kalian dapat 25 mili di sini? Bisa jadi ini kan volume titrannya. Bisa jadi nggak 25, bisa jadi berapa, nah plus minus berapa, nah itulah nanti yang akan kalian ulas dan kalian bahas ya. Saya di sini jujur kalau menemukan kelicikan, udah tahu nih volume titrannya 25 mili, ya udah ntar gua titrasi mah 25 mili aja biar nanti jadi bagus hasilnya, sama kan hasilnya. Nah, itu kelicikan-kelicikan yang ada, saya nggak penting itu sebenarnya. Yang saya penting adalah itu urusan kejujuran ya. Itu urusan integritas dari masing-masing pribadi.
Tapi yang saya tekankan di laboratorium ini dan di mata kuliah apapun yang saya bawakan, yaitu adalah etos kerjanya kalian. Etos kerja, esensi kalian kerja itu apa? Ya, telitinya di kalian, detailnya kalian, itu kalian bisa memaparkan dengan baik dalam bentuk kata-kata. Itulah yang saya cari, itu yang saya tekenin banget, ya. Kalau masalah soal hasil bisa dibahas. Mau hasilnya jelek, masalah hasilnya itu ada literaturnya. Kenapa saya bisa hasilnya jauh dari dari bakunya. Kenapa saya bisa jauh dari kemurnian yang ada di literatur, itu nanti kalian bahas, ada literaturnya. Tapi di atas itu semua ada lagi, yaitu saya mau ngelatih kalian udah bisa mandiri nih. Oh, penulisan jurnal seperti ini, prosedur seperti ini, ya. Jadi saya kasihnya besarannya, ya. NEDTA yang didapat dari pembakuan ini, dari pembakuan yang di atas, inilah konsentrasi yang akan kalian titrasikan ke dalam si sampel. Miligram sampel ini didapat dari perhitungan ini. Lalu tambahin pelarut sampel itu, saya masih tulis pelarut, silahkan cari di literatur pelarutnya apa, lalu tambahkan dapar salmiah, cek pH. pH ini pakai pH universal ya. pH universal yang ada di yang ada di lab. Nanti kalau misalnya sampelnya misalnya CaCO3, ini kemungkinan pH-nya susah untuk mencapai 10, nanti ada treatment, ada penambahan HCl atau penambahan NaOH, nah itu nanti tambahan-tambahan seperti itu kita akan lihat di lapangannya. Oke, titrasi warnanya apa? TAT-nya yaitu warna merah menjadi biru. Kadar sampel masih seperti yang sama, yaitu miligram N kali volume titran kali BE kali BM. Lalu untuk persen kadarnya miligram yang didapat di sini per miligram yang kalian timbang kali 100%. Oke? Cepet kan? Ibu mesti jelasin prinsip kompleks lagi enggak nih? Ayo, ada pertanyaan nggak? Kalau prinsip nanti bisalah saya ulas lagi pas di lab. Tapi kalau teori udah pada dapet kan ya tentang komplekso ya, berarti udah nggak terlalu asing banget tentang komplekso. Ada ligan, ada kation, ada anion. Siapa yang kation? Siapa yang anion? Kalau ibu tanya, ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Anion itu adalah si LBS. Ya, anion itu adalah si LBS. Ini bisa dibilang anion, elektron bebas, bisa dibilang juga ligan. Nah, kalau BP atau sampel itu kation yang bermuatan positif, lalu bisa juga disebut ion logam. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak dengan cara kerja ini? Yang realnya yang akan kalian hadapi. Ada yang mau ditanyain nggak? Dengerin ibu pula. Kok nggak ada suaranya sih? Aku ngomong sendiri nggak nih? Dengerin, Bu. Dengerin, Bu. Bu. Ayo. Oke. Paling itu mungkin aku ulas nanya apa? Yang tadi ditambahin dapar salmiaknya, Bu. Nanti kalau misalnya pH-nya nggak ketemu, berarti harus kita kayak nanti aku bikinin NaOH sama HCl-nya. Ya, jadi ntar ada di cover sama HCl dulu, lalu udah berikatan Ca, kan ini ada sampel nih Ca-nya nih. Kemungkinan ini nih yang nggak bisa ada treatment penambahan si larutan HCl sama NaOH.
Ini bisa ditambah HCl dulu. Kenapa ditambah HCl? Karena nanti ini CaCl berikatan dulu, baru nanti ditambah sama NaOH untuk menjadi sifatnya basa. Nah, pada saat sifatnya basa, dia baru bisa berikatan sama si EBT. Itu untuk berapa-berapanya nanti kita di lapangannya langsung. Ya, ini nggak ngaruh nanti di hitungan nggak ngaruh. Oke. Di hitungan nggak ngaruh, tapi di reaksi, di keseimbangan kimianya ngaruh deh di sini, IBE-nya. Karena antara ada penambahan HCl sama sama NaOH. Oke, ada lagi? Nama itu Bu, kemarin kan saya 2 kali titrasi itu dapatnya kan serbuk terus ya Bu. Nah, jadi kan ada yang 3 kelompok yang dapat tablet. Nah, itu saya yang belum paham sih Bu. Jadi kayak tabletnya 10 tablet digerus, ditimbang, terus per kadar per tabletnya gitu kan Bu ya. Bisa sekilas sih Bu gitu. Oh, oke. Nah, teman-teman, ini kelasnya Dini bukan? Udah pada ngumpulin belum di Drive? Laporannya. Yang apa, Bu? Nanti yang perorangan itu bisa diakses. Nanti juga kalau mau lihat temen punya laporan temennya juga bisa minta tolong diambilin aja. Nah, ini Ibu singkat ya kalau yang dapat tablet. Di sini deh. Oke, sampel tablet. Oke, sampel tablet, timbang, kemarin kan temannya ada timbang 10 tablet. Iya apa iya teman-teman tablet? Jawab. Lalu didapatlah berapa miligram. Oke, misalnya saya tentukan ini misalnya berapa ya enaknya? X miligram lah. Nah, dari sini kita tentuin lagi si X miligram ini dibagi sama 10 tablet. Nah, ini kan habis timbang ini digerus. Nah, 10 tablet digerus, lalu timbang totalnya segini. Nah, untuk memastikan benar nggak, kenapa ditimbang lagi ya, untuk memastikan 10 tablet itu berapa sih hasilnya Y miligram. Ya kan, udah dapat Y miligram. Nah, tiap Y miligram mengandung, misalnya di apa namanya, di botol bilang mengandung 500 mili, ya enggak? Nah, kalau misalnya dia mengandung 500 mili, si Y ini mengandung si 500 mili. Nah, harus bagaimana nih? Aduh. Sebentar ya. Sebentar. Ini harus bagaimana untuk kita mau nimbang berapa nih di apa namanya, di serbuk ini. Mau nimbang berapa di serbuk ini. Nah, apa enaknya langsung kasih angka aja kali ya. Gimana teman-teman, langsung kasih angka aja deh. Nah, misal satu tablet nih, si X-nya 530 mg. Sorry, kok keluar. Sorry. Nah, 500 mg. Nah, 500 mg ini per tablet. Beratnya segini, berat ya, berat per tablet. Nah, kalian timbanglah segini. Lalu dengan timbang 530 mg ini, sorry ini tulisannya 530 mg ini sebanding dengan si mengandung 500 mg ya yang ada di botol. Nah, kalau misalnya perhitungan yang di sini nih,
kadar sampel. Kalian kan mau tahu dulu nih, sampel yang aku mau timbang nih berapa miligram ya. Misal sampel yang kalian timbang 200 miligram. Misal 200 miligram. Secara teoritis nih 200 miligram nih sampel yang aku mau timbang. Zat murni. Gimana caranya kalau zat murni 200 miligram ini aku harus timbang berapa sih sampel ini? Paham dulu sampai sini? Ada yang masih belum paham nggak? Semoga paham. Nih. Oke. Nah, bagaimana nih aku mau nimbang berapa di sini? Gitu. Di tanda tanya ini aku mesti nimbang berapa karena pada keterangan di kalengnya, di potnya itu satu tablet mengandung 500 mg zat aktifnya satu tablet, sedangkan satu tablet itu 530 mg. 530 mg mengandung 500 mg zat aktif. Nah, pada saat kalian mau praktikum, dihasilkan miligram zat aktif pada perhitungan ini, itu misalnya 200 mg. Jadi aku harus hitung berapa ya? Aku harus hitung berapa ini? Nah, berarti 200, ya perkalian silang. 200 dikali 530 miligram per 500. Jadi berapa hasilnya? 212, Ibu. Aduh, terima kasih udah dibantuin. Ibu udah pegang kepala aja nih dari tadi. Kelihatan nggak sih Ibu megang kepala? Pusing. Kecapean. Nah, inilah yang ditimbang. Yang ditimbang kalian. Jadi bukan 200 mg ini yang ditimbang. Kan kalian udah ngitung, oh aku ngitung di sini, hasilnya 200 mg, aku timbang 200 mg, no. Kalian nggak timbang segitu, tapi kalian timbang segini untuk sampel yang digerusnya itu. Oke, timbang sampel yang di situ, baru nanti miligram yang sesungguhnya persentasenya berarti 212 mg per yang secara teoritis 200 miligram kali 100%. Ya, seperti ini kurang lebih udah agak ada gambaran nggak teman-teman serbuk? Mungkin ada tambahan dari teman-teman tablet. Nanti kalau mau lengkapnya, teman-teman serbuk bisa lihat kok di folder sharing yang udah mungkin minta tolong sama ketuanya ya, karena akses yang dimiliki cuma sama ketuanya. Siapa-siapa ketua kelompok besarnya, siapa-siapa yang dapat tablet. Nah, untuk kelas Sally, kayaknya kelasnya Sally tuh belum aku mintain untuk kumpul by Google Drive. Jadi laporan udah kalian buat, udah saya nilai, laporan udah dibuat, udah dinilai, kalian upload di Google Drive. Itu Sel. Nanti karena punya kamu kelasnya Sally belum saya periksa semuanya, jadi saya belum arahkan Sally untuk seperti itu. Tapi gambaran besarnya ya jangan bingung nih, kelasnya Sally ntar bingung nih, ibu ngomong apa sih. Jadi laporan tuh udah habis kalian buat, saya nilai, baru nanti balik lagi ke kalian untuk kalian upload. Di-uploadnya sama siapa? Bukan sama pribadi masing-masing, tapi di-uploadnya sama si ketua kelompok. Jadi ketua kelompoknya nanti masukin ke foldernya masing-masing anak. Seperti itu ya. Jadi bisa tuh diakses punya temennya buat belajar, bisa di-download punya temennya buat belajar, ya. Oke, udah mulai paham? Iya, udah Bu. Makasih Bu. Ya, ada lagi. Kalau tidak ada bisa diakhiri. Ada lagi nggak? Udah?
Ada lagi, waduh, Fahmi lagi kerja, maaf ya, ganggu. Kok jadi Gak saya apa-apa, yang Bu. minta maaf? Kamu kerja di mana? Kok pakai baju yang nggak asing di mata saya? Di Putra Sakti, Bu. Oke, ya, jadi teman-teman, kenapa Bu Prisil nggak rinciin satu-satu di modul? Oh, harus seperti ini, harus ini. Ya udah dikasih gambaran besarnya. Silahkan kalian tulis prosedurnya. Udah dilatih mandiri dari sekarang. Ya, jadi nanti modulnya, lembar kerjanya sudah lengkap, masuk ke lab. Udah sesuai dengan responsi yang ada, dikembangkan dengan kata-kata yang baik untuk prosedur kerjanya, lalu satuan jangan sampai salah, perhitungan BEBM-nya yang bisa dicari, silakan langsung dicari, jadi masuk ke laboratorium ya udah pasti nyuci, abis nyuci ya udah ngencerin, abis ngencerin ya aku harus ACC perhitungan cepat-cepat supaya bisa nimbang gitu ya, langsung polanya seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, biar saya sudahi. Nanti kelasnya Sally, saya kabarin sama Sally kalau udah kelar saya nilai ya laporannya. Nah, untuk laporan yang ACD, nih, pengalaman alkali kemarin, masih banyak yang kurang memuaskan, tapi ada beberapa anak yang sudah lengkap. Yang tadi Ibu jelasin, buat pembahasannya itu setiap step dibuat pembahasannya ya. Jadi kalian tahu oh fungsinya aku melakukan analisa titrasi alkali dan asid ini seperti apa. Kenapa sih aku pakai larutan LBS-nya seperti ini? Kenapa aku hasilnya 0, sekian CN-nya padahal N secara teoritis yang diharapkan adalah sekian. Nah, itu yang dibahas. Jadi nggak usah udah panjang, tapi kontennya nggak kena semua. Itu nothing. Saya itu bukannya asal meriksanya, saya bacain tahu tulisan kalian tuh, mau tulisannya secantik apapun saya bacain ya. Saya bacain satu-satu, saya runut satu-satu, nih anak sebenarnya paham apa enggak, nanti revisi bolak-balik pun pada saat praktikum saya kenapa revisi bolak-balik, karena saya lihat ada beberapa yang masih belum paham di dasar-dasar yang kayak kemarin ya alkali itu luar biasa mengejutkan saya kok banyak teman-teman yang belum tahu tentang V1N1. Nah, itu yang akhirnya menyemangati saya untuk periksa satu-satu laporan kalian. Aduh nih beneran udah paham apa belum nih jadinya. Nanti untuk ACD mumpung belum, nggak tahu deh udah ada yang ngerjain atau belum, ya dilengkapin ya. Pembahasan itu nggak mungkin setengah halaman. Pembahasan itu pasti berhalaman-halaman. Banyak ya. Itu udah kayak kalian buat rangkuman kerjaan kalian aja sama rangkuman hasil praktikum kalian sama rangkuman secara literatur. Oh, sifatnya indikator PP ini dia bersifat apa sehingga dia bisa menghasilkan warna. Nah, itu yang dibahas. Jadi bukan cuma menggunakan indikator PP dan menghasilkan lah itu tujuan ditambahin indikator PP itu apa? Fungsinya indikator PP itu apa? Itu yang dibahas setiap langkah-langkahnya, itu yang diharapkan ya. Nggak semuanya belum paham, tapi beberapa aja yang lengkap, hampir semuanya masih belum lengkap, tapi diharapkan nanti ACD-nya dilengkapin aja ya. Itu udah separuh jalan kalian belajar. Jadi pas kalian UTS tuh kalian udah nggak capek lagi, kalian udah capeknya tuh nyicil dari sekarang. Oh, gue udah belajar nih ACD alkali, udah dilengkapin dari sekarang gitu. Ya, ada lagi? Ibu, kita nanti UTS-nya berarti offline kan ya Bu ya? Iya. Dapatnya serbuk blank gitu Bu? Serbuk. Saya lebih saranin pastinya serbuk karena lebih stabil satu. Dua takutnya kalau sampel yang dari luar bahan-bahan eksipiennya nggak tahu ya, takut ganggu.
Yang pastinya sih serbuk. Nanti saya coba dulu, nanti ada penilaiannya mendekati hasil yang saya uji sama hasil yang kalian uji itu sama apa enggak, pendekatannya berapa, penyimpangan deviasinya berapa. Nah, itulah nilainya kalian, ya. Gitu. Enggak dari luar, sampelnya dari kita aja. Orang yang dari kita aja belang-belentot hasilnya mau dari luar lagi, pusing ibu nanti. Udah itu aja dari dalam aja. Ya. Bahkan yang kemarin asidi BP-nya Na karbonat, natrium karbonat, sampelnya natrium karbonat. Itu aja hasilnya lala, nggak kemurniannya nggak masuk. Nah, itu dia tuh, itu dibahas ya teman-teman Na karbonat. Padahal BP sama sampel sama itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, biar diakhiri. Ngomong kayak nggak ada Bu, udah oke, udah ngerti gitu. Biar Ibu seneng gitu ngakhirinnya. Kalau Ibu langsung ngakhirin, kan jadinya perasaan. Iya. Gimana sih pada diem, jadi bingung kan. Aduh. Bagaimana? Saya Cukup, kedinginan di mana sih remote AC? Cukup. Udah cukup ya. Allah, Bu. Ya. Ntar nih coretan. Komplekso berarti Senin ya Bu ya? Apa Selasa Bu kumpulnya? Yang makalah. Kalian mah udah form di Rabu. Saya malah tuh, saya lihat Rabu ya. Saya tuh hari Rabu pas lagi Kinpar itu ada 2 praktikum. Badan saya tuh aku sampai bilang sama Bu Tanti, gimana Bu, nih saya mesti punya mesin fotokopi atau mesin scan buat naik turun. Untung ada Bu Indri, ada Bu Mei, jadi saya naik turun kemarin. Gak apa-apa lah jadi kurus kan ya. Oke, gak apa-apa, di hari Rabu kok jadwalnya udah benar di hari Rabu. Kalaupun nanti pindah, sayanya yang pindah, bukan jadwalnya yang pindah. Itu jadwalnya bentrok, kelas Seli sama D3 praktikum lah gitu D3-nya. Tuh S1 sama D3 saya bentrok tuh yang hari Rabu pas kelas Kinparnya si Seli. Kalau yang Dini mah enggak. Oke, kelompok Dini bisa lengkapin ACD-nya. Gimana Din pasukannya? Aman ya? Bisa. Aman. Ratakan barisan. Oke, kalau udah selamat beristirahat, yang lagi kerja ya udah selamat beraktivitas, yang lagi di jalan ya udah hati-hati. Kalau yang lagi aduh bener tuh ACD-nya belum lengkap, aduh alkali gue kemarin tuh belum lengkap, gimana tuh nasibnya ya, udah nggak apa-apa, alkalinya udah berminus ria ya, ntar pas ACD-nya jangan ya, udah dilengkapin. Oke, itu aja dari Bu Prisil. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, selamat bekerja.